Salib adalah suatu lambang kemuliaan bagi umat beragama Kristen karena melalui salib, Yesus Kristus telah menyelamatkan umat manusia. Di samping itu, salib juga dipahami sebagai simbol penderitaan. Dalam konteks ini, salib dimaknai oleh orang-orang Kristen sebagai sikap kesedihan untuk mengikuti Kristus melalui jalan penderitaan. Salib juga digunakan sebagai lambang pengenal dari agama Kristen atau simbolisme Kristen. Selain itu, salib juga memiliki arti lambang kematian di Bukit Golgota, lambang kemenangan Kristus, dan mau mencerminkan sikap solidaritas Allah kepada manusia sehingga simbol kekekalan dan kesempurnaan. Burung merpati. Burung merpati adalah lambang permulaan damai dari zaman gereja perdana. Merpati juga disebut sebagai lambang Roh Kudus pada waktu pembaptisan Yesus. Lambang ini menggambarkan peristiwa pembaptisan disertai seekor burung merpati pembawa ranting zaitun di paruhnya. Dalam Injil bagian ini menggambarkan menggugahkan hati orang beriman akan hubungan dengan baptisannya sendiri, di mana ketika mereka menerima Roh Kudus pada saat muncul dalam air dan diselamatkan ke dalam jemaat, yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 20-21. Makna burung merpati tidak hanya kedamaian, bisa juga melambangkan simbol kesetiaan dan cintanya, serta memiliki sifat-sifat yang tulus, penuh kasih, lemah lembut, tidak membalas, tidak menyakiti, dan selalu berdamai. Inilah yang kemudian disebutkan pada Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, merpati juga ada terbagi menjadi dua, merpati Kristus. Merpati Kristus berarti keselamatan dan merpati Daud melambangkan kedamaian. Sedangkan merpati dengan ranting zaitun juga melambangkan kabar baik. Seekor merpati yang dicat dengan bulu emas dan perak berarti memiliki arti kemurnian dan kepolosan. Tetapi seekor merpati dengan cincin di lehernya menunjukkan firman ilahi yang diingkari. Lilin merupakan simbol cahaya, di mana Yesus Kristus juga dikenal sebagai penerang dunia, sehingga dianggap bisa membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya terang. Lilin melambangkan keberanian untuk memberikan terang. Manusia yang berada di dalam kegelapan pada suatu saat pasti akan membutuhkan terang. Umat manusia sering menyalakan lilin sambil berdoa. Lilin yang menyala melambangkan suatu korban yang dilakukan sekaligus dengan mempersembahkan doa dan terima kasih kehendak Tuhan. Menurut ajaran agama Kristen, lilin Natal melambangkan kelahiran Yesus Kristus, memberikan pengharapan baru bagi manusia supaya simbol-simbol yang memeriahkan suasana Natal. Ayam jago satu ini dikenal juga sebagai hewan yang menyambut fajar. Nah, dalam Kristen, ayam jago diartikan sebagai umat Allah yang berjaga-jaga menyambut Kristus bangkit, memberi harapan baru dan menyambut fajar. Dalam agama Kristen, air melambangkan penciptaan hidup, kelahiran kembali, serta pembaruan dari kehidupan manusia. Air menjadi simbol universal di mana kekuatannya dianggap sangat luar biasa. Air melambangkan penyucian hati kita dari dosa, yakni proses pembaruan dan penelitian. Api merupakan tanda untuk kuasa Roh Kudus dan kuasa Yesus. Hal ini terbukti pada saat perayaan Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul melalui lidah-lidah api. Api kalau digambarkan memiliki sifat yang baik dan jahat, sifat baiknya sebagai Roh Kudus, sedangkan sifat jahatnya sebagai tanda pembakaran.